Perjalanan kita pagi ini adalah dari Bau-Bau ke Buton Selatan. Pada biasanya perjalanan orang-orang yang menuju Batauga hanya mencatat waktu saja. Misalnya, mereka mengatakan perjalanan mereka dilalui setengah jam atau 45 menit. Tapi ini kita coba mencatat melalui speedometer mobil. Lalu setelah tiba di Batauga Buton Selatan kita akan memeriksa kembali speedometer mobil. Berapa kilometer sebenarnya yang kita lalui dengan start awal dari Tugu Lipu Kota Bau-Bau? Pagi ini cuaca cukup cerah. Walaupun situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat wabah COVID, namun orang-orang beraktivitas dengan lancar. Hal ini, karena kota Bau-Bau merupakan kota jasa dan perdagangan. Di sepanjang perjalanan ini terdapat pemukiman warga dan perkantoran. Di bagian kiri saya nanti, kita akan menemukan bangunan pemerintah pertama dalam perjalanan ini. Bangunan itu adalah SMA Negeri 3 Bau-Bau, berderetan dengan kantor BPJS dan Dinas Pemukiman Kota Bau-Bau. Nampak terasa jalan ini berbeda dengan bulan kemarin, sepertinya jalan ini baru diperbaiki. Sepanjang jalan ini adalah perkantoran peninggalan Kabupaten Buton dan Kotif Bau-Bau kala dulu. Perlu diketahui, komposisi penduduk Bau-Bau heterogen, dengan berbagai etnik yang ada di Indonesia, baik berasal dari etnik Buton sendiri, bagian lain Sulawesi, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penduduk kota ini, tahun 2000 berjumlah 106.092 orang. 10 tahun kemudian yaitu tahun 2010 telah bertambah 30.089 orang atau menjadi 136.991 orang. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, selama kurun waktu 10 tahun ini sebesar 2,59%. Kepadatan penduduknya sebesar 620 orang per kilometer persegi. Artinya bahwa setiap 1 kilometer persegi, ada sekitar 620 orang penduduk. Dahulu sepanjang jalan ini, adalah lahan pertanian masyarakat Lipu dan Katobengke. Mereka berkebun jambu, ubi atau jagung untuk kebutuhan sehari-hari. Waktu itu jika kita ingin beli tanah di daerah ini kita bisa memperoleh harga Rp5.000 per meter. Artinya masih bisa terjangkau, harga tanahnya pun sangat murah. Sekarang harga tanah di sini sudah cukup mahal, berkisar 1 juta per meter persegi. Sehingga oleh beberapa kalangan, menganggap kota Bau-Bau adalah kota berkembang dengan kategori harga tanah termahal se-Indonesia. Sebagai perbandingan dengan kota Kendari sebagai ibu kota provinsi, harga rumah toko dengan ukuran yang sama hanya 850 juta sedangkan di sini bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Di depan kanan ini, adalah pintu masuk menuju Bandara Betoambari, dan bagian kiri adalah kampus Universitas Dayanu Iksanuddin Bau-Bau. Bandara Betoambari melayani dengan 3 kali penerbangan sehari, dengan pesawat berjenis ATR, sekali terbang, bisa mengangkut 70 penumpang. Maskapai itu, meliputi Citylink dan Wings Air, tujuan dari dan ke Makassar. Kalau kampus Universitas Dayanu Iksanuddin itu tadi, saat ini memiliki 8 fakultas, dengan 15 program studi untuk jenjang S1, dan 1 program studi untuk jenjang S2. Jumlah mahasiswanya pun cukup banyak, sekitar 5.792 orang. Tenaga pendidik atau dosennya telah memiliki kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 10 orang, S2 sebanyak 170 orang, dan S1 sebanyak 10 orang. Di bagian kanan ini belok ke bawah adalah jalan menuju Kelurahan Sulaa. Kelurahan Sulaa merupakan kawasan pesisir. Di sana ada sebanyak 107 rumah. Pada tahun 2018, Kampung Sulaa diresmikan sebagai kampung wisata tenun yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau.
Pengrajin tenun khas Buton di Kampung Tenun Sulaa, didominasi oleh ibu-ibu dan kaum perempuan lainnya. Mereka membantu mencari penghasilan tambahan selain bekerja sebagai nelayan. Harga kain tenun khas Buton sangat beragam, tergantung pada motif, bahan yang digunakan hingga proses pembuatannya. Semakin sederhana motif yang dipesan, maka semakin cepat proses pembuatannya, begitupun sebaliknya. Kisaran harga kain tenun khas Buton di Kampung Sulaa, yakni antara Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Masa pengerjaan dalam 1 bulan. Satu orang pengrajin tenun dapat membuat 2 hingga 5 kain tenun khas Buton. Di hadapan kanan ini juga adalah Pantai Nirwana. Pantai ini masih masuk wilayah kota Bau-Bau. Pantai ini sudah lama menjadi andalan warga Kepulauan Buton. Untuk dapat menikmati keindahan pantai, pengunjung hanya cukup membayar uang retribusi sebesar Rp2.000 saja per orang. Biaya tersebut terpisah dari biaya parkiran, penyewaan ban, gode-gode, maupun peralatan menyelam. Puncak keramaian kunjungan ke pantai ini adalah saat hari libur atau hari Sabtu dan Minggu. Bila mampir ke sini, jangan sampai melewatkan sunset ataupun sunrise. Siapkan pula kamera untuk mengabadikan keindahan pantai indah ini. Melewati Pantai Nirwana Bau-Bau, kita akan menemukan jalan berkelok-kelok dan sedikit pendakian. Lalu, kita menemukan batas kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan. Dari Pantai Nirwana tadi sampai di batas ini sekitar 2 km. Jalanan ini terbagi 2 ruas. Ini pertanda awal bahwa kita sudah masuk di Buton Selatan. Jalan ini diperlebar tahun 2016, di masa pejabat Bupati Laode Mustari. Maksud pembangunan jalan ini adalah sebagai tanda awal dimulainya Buton Selatan berbenah setelah mekar dari Kabupaten Buton tahun 2015. Jalan ini sepanjang 1 km. Dilengkapi gerbang bertuliskan Buton Selatan, taman, lampu jalan dan papan reklame besar. Saat awal selesai dibangun, bangunannya sangat indah, sekaligus tempat bersuah foto orang-orang yang berkunjung ke Buton Selatan. Melewati papan reklame tadi, kita akan masuk pada perkampungan Desa Lawela. Desa ini adalah bagian dari Kecamatan Batauga. Sebelum terbentuk menjadi desa, Kampung Lawela ini dahulu adalah perkampungan. Sekitar tahun 60-an, pemukiman desa ini adalah rumah-rumah kebun. Pada tahun 70-an, perkampungan ini merupakan tempat isolasi penderita lepra, yang ditempatkan khusus oleh pemerintah. Di bawah kontrol Dinas Kesehatan, mereka diawasi oleh dokter khusus. Melewati tahun 80-an penderita lepra sudah mulai menurun dan pemerintah sukses menanganinya tahun 90-an. Kini jumlah rumah di desa ini sekitar 200-an. Penduduknya pun sudah maju. Selain berkebun, mereka juga merantau ke Papua, Malaysia, Maluku dan kota-kota lainnya yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Di desa ini terdapat sekolah dasar, kantor catatan sipil, SMP dan SMA. Jumlah penduduknya sekitar 1.000 lebih. Desa ini telah dimekarkan menjadi 2 yaitu Lawela dan Lawela Selatan. Desa ini selalu menjadi perwakilan Buton Selatan dalam mengikuti setiap lomba desa, karena keindahan desanya. Dan patut dicatat bahwa sudah di desa inilah adanya permandian air terjun Kabura Burena.
Sekarang kita memasuki Kelurahan Busoa. Belok di samping kanan ini adalah Kelurahan Bandar Batauga. Di Kelurahan Bandar Batauga adalah lokasi pembangunan rumah sakit umum daerah. Rumah sakit ini dibangun dengan anggaran 85 miliar rupiah. Anggaran berasal dari dana alokasi khusus senilai 15 miliar rupiah dan kredit daerah senilai 70 miliar rupiah. Rencananya dilengkapi dengan perumahan dokter spesialis. Tidak hanya itu, di Kelurahan Bandar Batauga dibangun pasar rakyat dan pelabuhan penyeberangan feri Kadatua Siompu. Sekarang kita tiba di ibu kota Kabupaten Buton Selatan, yaitu di Kelurahan Laompo. Perlu diketahui, Kabupaten Buton Selatan atau disingkat Busel, merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah ini, hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014 menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Alasan pemekaran kabupaten ini salah satunya karena akses yang menghambat pelayanan. Kabupaten Buton Selatan meliputi 10 kelurahan dan 60 desa tersebar pada 7 kecamatan. 7 kecamatan itu yakni, Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batu Atas, Kecamatan Siompu Barat, Kecamatan Siompu, dan Kecamatan Kadatua. Ibu kota Kabupaten Buton Selatan berada di Kecamatan Batauga, tepatnya di Kelurahan Laompo. Sejak pemekaran, perlahan-lahan pelayanan pemerintahan mulai dibenahi. Hal ini, tentunya mendorong aktivitas masyarakat mulai meningkat dibanding sebelum pemekaran. Karena setiap tahun sedikitnya 600 miliar pemerintah pusat mengucurkan anggaran. Anggaran itu terbagi untuk gaji pegawai dan belanja pemerintah lainnya. Lihat saja, di kiri dan kanan ini kios-kios masyarakat mulai ada. Nah, dari anggaran yang masuk tersebut, pemerintah daerah, atau para pegawai membelanjakan uang mereka dalam bentuk konsumsi lainnya. Walaupun ada sebagian pegawai negeri sipil libur kala hari Sabtu dan Minggu dan tinggal di bau-bau. Jumlah penduduk Batauga sekitar 25.000 jiwa. Potensi ini perlahan-lahan mulai mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Batauga. Apalagi sarana perbankan pun sudah tersedia, seperti BNI 46, BRI dan Bank Sultra. Di samping itu, ruang-ruang publik sudah mulai dibangun, ini sebagai tempat santai dan jajanan kala malam hari. Di Batauga juga merupakan tempat markas Brimob untuk wilayah Kepulauan Buton. Tiga 300 meter lagi kita akan sampai di titik pemberhentian terakhir. Titik pemberhentian kita adalah di depan rumah jabatan Bupati Buton Selatan. Di sana kita akan periksa speedometer mobil. Lalu, kita kurangi dengan speedometer awal start dari Tugu Lipu tadi. Apakah benar jarak bau-bau Batauga 25 km atau bahkan lebih?